Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, serta salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan nikmat yang agung, menciptakan hambanya untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan, dan menjadikan dunia sebagai ladang menebar benih kebaikan untuk menuainya kelak di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala telah menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat bagi hambanya, dan menegaskan bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan hambanya untuk mencari rezeki yang halal. Allah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep rezeki dalam Islam memandang rezeki adalah sebuah ketetapan yang harus diimani dan diusahakan. Diimani dalam konteks sebagai makhluk, harusnya manusia menerima apa yang telah Allah tetapkan dan Allah berikan kepadanya, baik rezeki itu sedikit maupun banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep rezeki dalam konteks yang harus diusahakan adalah kita harus selalu mengusahakan rezeki kita, harus kita cari rezeki kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah konsep rezeki dalam Islam. Islam memandang rezeki adalah sebuah ketetapan yang diimani dan diusahakan. Diimani dalam konteks sebagai makhluk yang harus menerima apa yang ditetapkan Sang Khalik, dan diusahakan dalam konteks seorang hamba dengan segala kemampuannya dalam berusaha meniti jalan yang dirodoi Rabb-Nya, dan dengan ini termasuk di dalamnya berusaha mendapatkan dan mencukupkan diri dengan rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik dan kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Dan ketika seseorang mencukupkan dirinya pada yang thayyib dan mencari yang rezeki yang halal, kemudian disalurkan untuk kebaikan dan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah mempersiapkan dirinya untuk kehidupan di akhirat. Dan inilah salah satu urgensi yang mencukupkan diri dengan rezeki yang halal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mencukupkan dirinya pada hal-hal yang halal, maka Allah akan mencukupkan baginya rezeki yang halal tersebut. Sebaliknya, bagi orang-orang yang selalu mencari kenikmatan dengan yang haram, maka Allah akan selalu memberikannya kehausan akan ketidakpuasan apa yang akan dia dapatkan. Mendapatkan harta yang berlimpah identik dengan digapainya kebahagiaan seorang. Maka orang-orang yang banyak hartanya, apakah orang itu pasti akan bahagia? Dan sebaliknya, apakah orang yang tidak memiliki banyak harta pasti dia tidak bahagia? Begitukah konsep rezeki dalam Islam? Apakah Qarun lebih mulia daripada Nabi Isa alaihissalam? Nyatanya tidak. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat di dalam diri manusia ada sifat qanaah atau merasa cukup, maka di dalam dirinya akan selalu merasa bersyukur kepada Allah akan rezeki yang dia terima, baik itu sedikit maupun banyak. Dia tidak akan mengeluh apa yang akan dia didapatkan. Sebaliknya, jika di dalam diri manusia tidak ada sifat qanaah, maka dia akan selalu merasa kurang akan apa yang ia dapatkan. Sesungguhnya sifat qanaah adalah sifat yang membuat manusia akan merasa cukup apa yang telah Allah berikan kepadanya.
Nabi SAW bersabda, "Laisal gina an kasratil ar walakinna anil nafsi," yang artinya kaya bukanlah diukur dari banyaknya harta melainkan hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sebanyak-banyaknya harta yang kita miliki tapi hati kita yang merasa tidak cukup, maka harta tersebut tidak akan berarti apa-apa. Sebaliknya, jika kita di hati kita mempunyai rasa cukup, maka sedikit apapun Allah memberi kepada kita, maka hati kita akan merasa itu sudah cukup. Sekian tausiah singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan ada dalam diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.